Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Citra Amanda. Nama saya Nail Harina Maulidianti. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang teknik dasar dari Photoshop. Pokok bahasa. Pertama, pengenalan area meja PS. Kedua, color mode dan resolution size. Ketiga, pengenalan dan penggunaan shape. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan salah satu program aplikasi yang ditujukan untuk menyunting dan memanipulasi image atau image editing. Dengan Adobe Photoshop, kamu dapat dengan mudah membuat dan menyunting image dengan kualitas yang tinggi yang siap dicetak, ditempatkan di situs web, dan untuk keperluan image lainnya. Image atau bitmap. Image gambar bitmap sering disebut dengan raster. Merupakan gambar yang dibentuk dari grid-grid warna. Grid adalah elemen dasar dari sebuah image atau gambar yang disebut pixel atau picture elements. Toolbox Photoshop. Fungsi Toolbox 1. Mark View Tools untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. 2. Lasso Tool untuk menyeleksi apapun dengan tidak berpaku pada bentuk. 3. Crop dan Slice Tool untuk memotong objek dengan bentuk persegi. 4. Atau persegi panjang dengan ukuran yang dapat diatur. 4. Eraser Tool untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. 5. Brush and Patch untuk menghilangkan bintik atau goresan. Stamp Tool untuk mengkloningkan gambar atau objek. Blur Shape and Smooth Tool untuk mengaburkan pada bagian-bagian objek. Foto untuk memfokuskan ke satu titik. Pen and Point untuk membuat garis seleksi dengan titik-titik poin tertentu. 9. Path and Direct Selection Tool untuk merapihkan dan mengubah titik poin pada bagian objek. 10. Hand and Rotate Tool untuk menggeser dan memutar tampilan gambar. 11. Foreground Color untuk memberikan warna pada latar depan dengan cara Set Foreground Color. 12. Ada Move Tool untuk memindahkan objek-objek atau layer yang kamu inginkan. Palette Photoshop. Pertama, Palette Navigation. Berguna untuk mengubah tampilan menggunakan zoom slider. 2. Palette Color untuk memilih warna background maupun foreground. Ketiga, Palette Swatch untuk mengumpulkan atau mengoleksi warna dan memilih campuran warna yang tersedia. 4. Palette Styles. Palette ini dapat merubah efek pada objek yang ada di kanvas. 5. Palette History. Berfungsi untuk menyimpan stats atau histori pekerjaan. 6. Palette Layers untuk menampilkan, merubah, menghapus objek yang ada atau gambar yang ada pada kanvas. 10. Palette Action untuk merekam dan mengulang kembali pekerjaan yang telah dikerjakan. Berikutnya ada layer Photoshop. 1. Layer Mask untuk mengubah sebuah tampilan objek tanpa harus mengubah objek asli tersebut secara langsung. 2. Layer Group berfungsi untuk mengelompokkan layer. 3. Layer Shape berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk-bentuk lain. 4. Layer Link berfungsi untuk mengaitkan dua atau lebih layer pada Photoshop. Hal ini salah satunya berguna untuk memindahkan layer secara bersamaan. 5. Layer Adjustment berfungsi untuk membuat isian dan penyesuaian pada layer di bawahnya. 6. Layer berfungsi untuk meletakkan berbagai macam objek. 7. Layer Lock Icon berfungsi untuk menghapus locking kontrol yang sedang diterapkan. 8. Layer Name berfungsi untuk menampilkan nama lapisan. 9. Layer Opacity berfungsi untuk mengatur transparansi atau seberapa transparan gambar yang layer terpilih secara keseluruhan. Layer Smart Object berfungsi untuk membuat gambar memiliki filter dalam satu himpunan dan dapat diedit kembali. Area kerja Photoshop. Yang pertama, menu bar. Merupakan sebuah bagian yang di dalamnya terdapat berbagai perintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu pada sebuah aplikasi. Bisa juga diartikan bahwa menu bar adalah sebuah strip horizontal yang berisi daftar menu yang tersedia untuk program tertentu. Kedua, option bar merupakan bagian dari aplikasi Adobe Photoshop yang berfungsi sebagai pelengkap yang ditampilkan untuk melengkapi pilihan suatu tombol dalam toolbox atau tool panel. 3. Toolbox atau tools panel
merupakan bagian dari suatu aplikasi Adobe Photoshop yang berisi tool-tool di dalamnya seperti Move Tool, Lasso Tool, Magic Wand Tool, Spot Healing Brush Tool, dan masih banyak lagi piranti atau tool-tool yang berada pada toolbox atau tools panel ini yang digunakan untuk memanipulasi gambar. Title bar merupakan judul aplikasi yang sedang aktif saat ini. Di dalam title bar terdapat control menu box yang digunakan untuk mengontrol ukuran jendela aplikasi Adobe Photoshop yang sedang aktif. Untuk menampilkan kontrol menu box, klik pada bagian kiri atas, maka akan muncul beberapa menu. 5. Workscape fungsinya untuk mengatur panel-panel apa saja yang kita tampilkan dalam mengoperasikan Photoshop. Selanjutnya resolution. Resolusi merupakan sebuah kerapatan dari sebuah dot atau pixel pada sebuah gambar. Semakin besar resolusi, maka akan semakin berat pada pila proses rendering gambar. Pengenalan shape. 1. Rectangle tool untuk membuat objek berbentuk persegi atau persegi panjang. 2. Rounded rectangle tool untuk membuat shape yang berbentuk persegi dengan sudut yang tukul. 3. Ellipse tool untuk menggambarkan objek berbentuk lingkaran atau oval. Polygon tool untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut, seperti segi 5, segi 6, atau lebih. Line tool untuk membuat objek dengan garis. Custom shape tool untuk membuat objek shape dengan bentuk-bentuk lain yang bebas yang sudah disediakan oleh Photoshop. Macam-macam color mode. RGB atau red, green, blue, mode warna RGB ketika memiliki intensitas warna yang sama akan menghasilkan warna abu-abu. CMYK atau cyan, magenta, yellow, black. Color mode CMYK cocok digunakan untuk keperluan cetak. Lab color mode terdiri dari 3 komponen, yaitu kecerahan. Komponen A meliputi warna reng hijau, merah. Komponen B meliputi warna reng biru, kuning. Grayscale mode terdiri dari 256 warna dengan skala perhitungan numerik 0 sampai 256. Indicate color mode biasanya digunakan untuk web, animasi, dan multimedia dikarenakan ada 256 warna yang diapres sehingga ukuran file menyusut. Teknik shaping. 1. Create a new shape layer. Menambahkan layer dalam pembentukan objek shape. 2. Add to shape area. Menggabungkan 2 atau lebih objek shape. 3. Subtract from shape area. Memotong 2 atau lebih objek shape yang saling bersinggungan. 4. Interest shape area. Memotong 2 atau lebih objek dengan menyisakan sisi bagian dalam. Include overlapping shape area. Memotong 2 atau lebih objek dengan menyisakan sisi bagian luar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.